Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan kembali 2,19%, close di 8.088. Investor asing hari ini juga mencatatkan net buy untuk market reguler sebesar 657 miliar. Meskipun ada net sell di market tuna dan negosiasi sebesar 123 miliar, jadi untuk all market hari ini net buy asing mencapai 533 miliar. Tentu saja ini merupakan kabar yang bagus ya, di mana kenaikan IHSG dibarengi dengan kenaikan dari saham-saham perbankan besar dan saham bank lainnya. Juga kita melihat saham fundamental rata-rata mengalami kenaikan juga. Jadi kita lihat memang di 6 bulan terakhir IHSG sudah naik cukup tinggi, jadi wajar jika investor asing take profit. Namun karena big banks itu sebenarnya masih berada di zona bawah, jadi juga sangat wajar ketika asing malah kembali entry atau memborong saham-saham big banks-nya. Dan kita lihat di hari ini perlahan-lahan mulai naik kembali untuk IHSG. Katalis pertama ternyata datang dari kurs rupiah yang menguat 0,6% di level Rp16.561 per 1 US dollar. Lalu katalis kedua ternyata Amerika Serikat dan juga China, kita lihat di pemberitaan terupdate tidak lagi berseteru ya guys ya. Semoga memang perang dagang ini berakhir dan kedua pemimpin besar dari kedua negara adidaya ya, Amerika Serikat dan juga China ini bisa berdamai. Sehingga tentunya hari ini rupiah dan mata uang Asia lainnya bisa melaju dan menguat. Lalu kabar ketiga datang dari saham BCA, di mana BBCA sudah menyiapkan anggaran untuk buyback jumbo hingga 5 triliun rupiah. Artinya memang ada katalis positif, bukan hanya untuk BBCA, melainkan juga untuk big banks, untuk saham perbankan lain, dan tentunya untuk saham fundamental yang kita lihat hari ini juga ada penguatan. Oke guys, jadi ini merupakan penantian yang cukup panjang, di mana kita menunggu sudah cukup lama untuk kembali masuk di saham perbankan besar alias big banks, dan kita melihat mungkin ini sudah waktunya guys, untuk teman-teman yang mau re-entry kembali. Tapi saya berharap sih sudah ada cicil buy ya, entah itu di harga terendah di 7.200, lalu di sekitar 7.300 sampai 7.400 di hari Jumat, dan hari ini pun saya rasa belum terlambat untuk teman-teman tambah muatan. Tapi jika sudah naik di atas resisten ya, di atas MA50 bahkan menuju ke MA150 di atas 8.000, saya rasa itu sudah final price lah ya untuk BBCA. Jika memang benar-benar naik dan rebound, maka BBCA malah berpotensi bisa tembus di atas 9.000 bahkan naik lagi ke 10.000 guys. Seperti di waktu-waktu sebelumnya ya, ketika mencatatkan all time high. Nah, ini kan all time high-nya bahkan waktu itu di 10.950 guys, hampir menyentuh 11.000 ya. Nah, jadi di level sekarang sebenarnya kita melihat sih ada potensi untuk normal correction ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi, teman-teman malah dikasih peluang untuk tambah muatan lagi. Namun saya pun melihat di sisi lain memang ada investor-investor retail yang portonya masih merah, mayoritas terutama untuk big banks-nya, BCA, BRI, Mandiri, BNI, ada juga yang masih merah merona guys. Jadi teman-teman kalau yang di portonya sudah hijau, alangkah baiknya tidak di screenshot dan di share dulu guys. Jadi teman-teman juga apa ya, ibaratnya silent dulu lah. Nanti ketika sudah benar-benar rebound nih, sudah benar-benar naik tinggi, baru teman-teman boleh ya share-share di grup. Jadi ya salah satunya adalah untuk tidak memancing iri hati dengki dari orang-orang yang eee, sedang terpuruk ya, dan juga menjaga perasaan mereka lah. Nah, jadi untuk BBCA memang akumulasinya bagus dan kita juga sudah bahas ini di hari Jumat, lalu di hari Minggu ya kemarin sebelum open market, bahwa akumulasi asing di BBCA itu bagus di hari Jumat tanggal 17 Oktober ketika harga saham BBCA naik 2,7%. Hari ini kenaikannya 5% loh guys, kelas BBCA ya, saham dengan market cap terbesar. Nah, jadi
Kita lihat memang, akumulasi di tanggal 17 Oktober itu bagus ya, tapi kita masih membutuhkan konfirmasi dan konfirmasinya adalah hari ini. Asing masuk, lalu retail keluar, disertai dengan beberapa investor domestik. Ada ZPKZAK sebagai top buyer, lalu kita lihat retailnya jualan. Ada XL, YPSQ, XC, ODNI, dan lainnya. Kemarin ada yang bertanya ya, apa bedanya investor retail dengan domestik? Gini guys, jadi investor domestik itu bisa retail, bisa big fund, gitu ya, bisa big fund lah. Bisa juga malah pengandalinya yang melakukan buyback. Misalkan Bapak Garibaldi Thohir buyback Adro menggunakan, sekuritas LG. Nah, LG-nya berarti domestik gitu kan. Tapi sebenarnya retail juga bisa guys menggunakan sekuritas-sekuritas yang sama gitu. Tapi ada di satu sekuritas itu nanti warnanya berbeda. Jadi bisa terdeteksi mana yang retail, mana yang big fund gitu ya, mana yang asing. Itu nanti warnanya akan berbeda guys. Nah itu saya pernah lihat ya di salah satu sekuritas, tapi saya nggak pakai guys sekuritas itu. Nah itu bisa lebih jelas lagi domestiknya gitu. Lalu ada AKBK domestik gitu, itu nanti terlihat. Jadi untuk BBCA sendiri hari ini net buy-nya mencapai 894 miliar, sangat-sangat besar dan tentunya kita lihat transaksi asing juga meningkat di BBCA. Saya sih awalnya mengira ya, asing ini memang masuk di BBCA yang pertama karena harganya sudah cukup murah. Ketika saya flashback ternyata Big Banks ini turun ke harga 4 sampai 5 tahun lalu, guys. Jadi sangat murah ya kalau misal kita lihat dari price action-nya. Ini sudah di harga yang lumayan sangat murah sehingga wajar asingnya kembali masuk terutama di BBCA. Namun, mmm, kita lihat ternyata bukan hanya karena BBCA ini sudah murah, tapi juga karena ada persiapan untuk buyback besar atau jumbo dan angkanya bisa mencapai 5 triliun rupiah. Tentu saja itu bisa menaikkan harga saham BBCA. Nah, di sisi lain, saya pun cukup yakin bahwa, laporan keuangan BBCA untuk di, kuartal ini, saya rasa akan bagus untuk BBCA, masih bisa naik. Jadi tidak ada kekhawatiran terutama untuk teman-teman yang masih hold BBCA, silakan lanjut hold dan lanjut invest jangka panjang. Semoga bisa kembali all time high ya untuk BBCA dan big banks lainnya. Namun, kita akan lihat apakah di BBRI, BBNI, dan Bank Mandiri juga ada net buy asing atau bagaimana nih kondisinya. Jadi untuk BBRI hari ini juga naik 5,14%, tentu saja ini adalah kenaikan yang sangat tinggi dan yang kita harapkan adalah akumulasi dari asing yang besar. Tapi ternyata kita lihat hari ini tanggal 20 masih ada normal distribusi dari AK, YP, dan KKDR. Namun ada BKYU ya, BKYUBB yang masuk. Coba kita cek guys untuk foreign-nya. Asing ternyata masih melakukan distribusi yang cukup besar ya. Kita lihat ada AKZPBB yang sebagai top seller, sedangkan BKCCRX top buyer dari sisi asingnya. Kita coba lihat dari domestik. Domestik hari ini juga sebenarnya cukup netral, tapi top 5-nya ada small akumulasi, yaitu dari BB versi domestik. Lalu ada YU, AZ, NI, ZP, dan CP domestik juga. Jadi coba kita lihat nih untuk transaksi asing di BBRI hari ini. Ternyata net sell, tapi net sell-nya ini menipis guys. Jadi bisa dikatakan cukup impas lah. Hari ini buying valuation asing itu di 529 miliar. Lalu untuk selling valuation-nya di 560 miliar. Jadi net sell hanya 30,3 miliar saja. Ini sebenarnya merupakan pertanda bagus meskipun tercatat net sell ya. Ada beberapa investor asing lainnya yang sudah mulai kumpulin BBR ini di harga sekarang. Nah, ini kan sebenarnya kabar baik ya. Tapi guys, ini belum apa ya, belum hal yang menggembirakan. Kalau menurut saya seharusnya asingnya masuk tapi borong gitu ya. Sehingga kenaikan BBRI tentu saja ada potensi untuk dilanjutkan naik lagi. Nah, itu mungkin akan membuat kita lebih merasa tenang dan nyaman. Tapi karena ini masih ada sedikit net sell 30 miliar, jadi
masih ada tarik-menarik ya, antara buy dan sell-nya itu masih, sama-sama kuat, karena net sell hari ini hanya 30 M saja. Begitupun juga terjadi di Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini naik juga 6,17% di level Rp4.300 per saham. Nah, kenaikan Bank Mandiri juga hari ini sangat tinggi, ya kalau misal boleh kita bilang. Bank Mandiri masih ada distribusi ternyata, terutama dari YU AKYP, sedangkan LG CCBB-nya akumulasi. Ini guys, retailnya terpantau jualan. Ya mereka mungkin sudah cukup dengan profit 6% di Bank Mandiri, jadi mereka jual ya it's okay. Karena bisa jadi ya memang modalnya juga besar. Kalau modalnya besar, mereka mau take profit 6%, 4%, bahkan mungkin take profit 3%, ya itu pasti akan nominalnya akan besar juga, akan berasa gitu ya. Berbeda dengan teman-teman yang mungkin modalnya masih terbatas. Ketika cuan 3%, 4% itu merasa nanggung. Ah, tanggunglah nanti juga naik lagi. Saya target misal 10%, jadi 4%, 6% saya tidak take profit. Ada juga yang seperti itu. Nah, untuk Bank Mandiri, kita lihat ada net sell asing sebesar 239 miliar dan menjadi salah satu saham yang paling banyak dijual asing hari ini. Namun kenaikan hari ini juga sebenarnya cukup anomali ya, naiknya cukup tinggi nih, 6,17%. Kita harapkan sih semoga besok ada akumulasi asing yang terdetek sehingga bisa membuat holder Bank Mandiri kembali merasa lebih aman. Lalu untuk BBNI hari ini naik 6,3%, kenaikan yang juga mirip ya dengan Bank Mandiri. Dan kita lihat close di Rp4.040 per saham. Ada distribusi terutama dari AKYP dan retail. Beberapa retail jualan guys. Ada XCX, LNI, SQ, EP ya, dan lainnya juga. Sedangkan beberapa investor domestik dan retail ini juga masih ada yang melakukan pembelian. Kita coba lihat untuk BBNI. Jadi nanti bisa kita simpulkan ya. Nah, BBNI ternyata hari ini net sell-nya di 66,4 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan penutupan Jumat kemarin, namun harga sahamnya bisa melambung naik 6,3%. Kenaikan dari saham big banks hari ini rata ya, tidak hanya BBCA, tapi juga BBRI, Bank Mandiri, dan BBNI hari ini mayoritas naik. Tapi perlu diingat, masih harus ada konfirmasi kembali dari akumulasi asing, terutama untuk saham BBRI, Bank Mandiri, dan BBNI untuk 3 bank himbara ini. Sedangkan untuk BBCA ini sudah fix ya. BBCA sudah fix akumulasi asingnya sangat bagus sehingga teman-teman holder BBCA ini bisa bernafas lega. Lalu kita coba lihat ya untuk pergerakan saham fundamental hari ini. Ada Astra International yang hari ini naik 5,3% di level Rp5.925 per saham. Setelah kemarin turun dan retest di MA50 tapi gagal turun ya, gagal jebol support dan hari ini bagusnya malah naik disertai dengan akumulasi. Dan kita lihat hari ini akumulasinya dari CCPDBK KZAK sebagai top buyer. Retail terpantau jualan hari ini. Kita cek untuk Astra International. Hari ini net buy 72,5 miliar. Lebih tinggi ya dibandingkan akumulasi asing di hari Jumat. Jadi sangat bagus untuk net buy asing hari ini. Jadi untuk teman-teman yang masih hold saham Astra International, terutama yang punya dari harga bawah, teman-teman silahkan lanjut hold. Karena potensinya masih sangat bagus. Apalagi di bulan Oktober teman-teman sudah dapatkan dividen interim. Dan targetnya sampai dividen final 2026 nanti. Kita lanjut bahas saham BRIS. BRIS hari ini sempat breakout di atas moving average, namun kita lihat turun kembali sehingga kenaikan hari ini hanya 4,7% saja, close di Rp2.640 per saham. Kita lihat memang cukup netral, tapi ada asing yang melakukan akumulasi. Ada AK, DX, ZPKK hari ini sebagai top buyer-nya. Kita coba lihat guys untuk saham BRIS. BRIS hari ini mencatatkan net buy asing sebesar 17,3 miliar, kenaikan yang sangat bagus 4,7% dan asing sebenarnya ketika kemarin terkoreksi pun ini masih sangat rutin melakukan pembelian. Teman-teman bisa perhatikan ya.
terutama di 1 bulan ini, asing di saham BRIS ini terus melakukan pembelian. Nah, ini guys. Akhir September sampai awal Oktober, meskipun harga sahamnya ini cenderung turun, bahkan teman-teman lihat juga sempat sideways, tapi asingnya masih rutin membeli. Nah, ini sebuah konfirmasi yang menenangkan ya, kalau misal teman-teman, punya BRIS dan ternyata dibawa turun, ya selama BRIS-nya, memiliki fundamental yang bagus dan bahkan rutin diakumulasi asing, teman-teman tidak usah khawatir, harga sahamnya bisa bounce back kembali. Lanjut ke BBTN. BBTN juga mengalami nasib yang sama guys dengan Big Banks, di mana harga sahamnya turun terus-menerus. Bahkan retest kembali di MA150-nya, tapi syukurnya ini gagal turun ya. Dan hari ini naik 8,3% kenaikan yang cukup tinggi. Close di Rp1.235 per saham, akumulasinya juga cukup besar, terutama dari ODB, KKZ, AK, dan CP. Untuk retail terpantau jual, terutama NILG XL dan XC. Kita coba cek untuk saham BBTN. Untuk BBTN, hari ini asing terpantau net buy sebesar 7,3 miliar. Ini angka yang bagus, lebih tinggi dibandingkan minggu sebelumnya. Tapi di tanggal 13 memang sempat ada net sell 18 M. Ya, kita berharap kenaikan BBTN ini akan terus disertai dengan adanya akumulasi dari asing. Kita coba lihat juga BTPS. Hari ini sebenarnya bukan hanya perbankan besar, bukan hanya bank second liner, tapi juga bank digital. Itu rata-rata naik, guys. Jadi cukup menarik nih untuk saham-saham perbankan. Saya rasa memang ada efek ya dari berakhirnya perang dagang antara Trump dan juga Xi Jinping China, yang mana ini bisa membawa dampak positif untuk saham-saham perbankan yang tadinya sudah turun cukup dalam, bisa bounce back dan naik tinggi. Dan tentunya ini peluang cuan yang sangat bagus. Semoga ya, ini semoga harapan kita pun kenaikan Big Bang ini akan berlanjut, terutama dengan adanya akumulasi asing. Jadi tidak kopong guys kenaikannya, tidak ibaratnya bukan naik hanya sesaat saja gitu, tapi setidaknya bisa sampai dividen tahun depan. Jadi untuk PTPS hari ini naik 7,8% di level Rp1.450 per saham. Ada normal akumulasi, terutama dari OD, YU, PDZ, PDX. Beberapa investor retail terpantau jualan BTPS hari ini. Ya, kita memang sering lihat ya. Setiap asing borong saham, akan ada selalu retail yang jual. Retail yang aji mumpung lah. Wah, ini mumpung lagi naik nih, saya jualan gitu kan. Mumpung lagi dinaikkan nih, saya take profit gitu kan. Nah, itu gak masalah sebenarnya. Itu hak masing-masing kan. Tapi ini pun menandakan bahwa asing berpotensi lanjut borong gitu. Makanya kalau misal teman-teman sedang mengakumulasi sebuah saham itu keep in silent aja guys. Diam-diam aja. Nanti ketika sudah cuan, ketika sudah eh, sesaat sebelum take profit, ya teman-teman screenshot dulu untuk kenang-kenangan gitu ya. Jadi akumulasinya silent, tapi nanti ketika sudah berhasil ya bolehlah untuk kenalan dekat teman-teman ya tidak masalah lah. Nah, untuk BTPS kita lihat ada net buy asing di 6,2 miliar, juga cukup oke sebenarnya. Kenaikan hari ini lumayan tinggi untuk saham perbankan dan kita langsung saja lihat ya, saham apa saja sih yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Kalau berdasarkan volume, ada Goto dan BBCA. Tapi secara value transaction, kita coba lihat guys. Hari ini ternyata BBCA menjadi saham yang paling dominan di akumulasi asing. BBCA, lalu di urutan kedua ada Astra International, lalu ada Telkom, WiFi, Film, ada BRMS, JPFA, BKFT, INRG, lalu ada BRIS, PANI, Koin, Goto, GTSI, DSSA, IMPC, Tepia, Inco, dan UNTR. Jika kita perhatikan memang ada beberapa saham konglomerasi yang juga diakumulasi asing meskipun secara value belum terlalu besar, tapi jika ini terus dilakukan maka mungkin kita pun akan kembali melirik saham konglomerasi ya. Sedangkan untuk saham yang paling banyak dijual asing, ternyata di urutan pertama ada Bank Mandiri.
lalu ada Antam, PSAB, BBNI, CDIA, Indi, BBRI, Aman Mineral, BRPT, Brand, Kalbe Farma, AMRT, Cuan, SGRI, NDF, Esraj, lalu ada Era Jaya, Adro, dan Dewa. Untuk beberapa saham termasuk saham Pak PP dan beberapa big banks masih dalam net sell asing. Dan kita harapkan sih akan berbalik menjadi akumulasi. Oke, guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.